Untuk pertama kalinya di musim ini, Persib Bandung gagal menang di kandang sendiri, yaitu di GBLA. Kalian tahu nggak guys, di BRI Super League atau di Indonesia Super League, tim yang paling jago kandang ataupun tak terkalahkan di kandang itu adalah Persib Bandung. Nah, hingga pekan ke-29, Persib Bandung itu belum pernah kalah, bahkan belum pernah seri ya ketika mereka bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Namun, hal itu langsung hancur guys, karena di pekan ke-29 ketika Persib Bandung menjamu Arema FC, mereka harus menuai hasil imbang dan rekor win streak pun hancur guys. Walaupun memang masih unbeaten atau belum terkalahkan di kandang ya, namun rekor win streaknya sudah hancur guys di GBLA. Namun hal ini juga tidak mengurangi rekor yang Persib masih pegang, yaitu ya tidak terkalahkan di GBLA di musim ini. Kemudian dari sampai ke pekan 29 kalau nggak salah sudah 13 atau 12 pertandingan di GBLA, selain belum terkalahkan, Persib juga hanya kebobolan 3 gol di GBLA di musim ini guys. Comeback stronger dari Marceng. Akhirnya Marcelino Ferdinand comeback dari cedera setelah 3 bulan cedera. Akhirnya dia comeback kembali dan juga sudah bermain dengan AS Trencin guys. Hal ini membuat kita semua senangnya, dimana di FIFA Series ada satu nama, bahkan di akhir-akhir masa jabatannya Patrick Kluivert juga ada satu nama yang hilang dari skuad tersebut, yaitu Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino itu menghilang bukan karena performanya yang menurun, tapi karena dia cedera. Itulah salah satu alasan mengapa Marceng itu tidak dipanggil oleh skuad timnas. Dan kenapa kemarin juga di FIFA Series John Herdman itu tidak memasukkan nama Marcelino, karena dia sedang cedera. Dan sekarang dia sudah comeback dari cederanya dan sudah bermain di klubnya sendiri, yaitu AS Trencin guys. Jadi Marcelino itu langsung menjadi starter guys ketika AS Trencin menghadapi MSK Senek, walaupun memang hasil akhirnya 1-1. Ini adalah comeback yang luar biasa dan kita doakan semoga saja Marcelino tidak cedera lagi dan juga menemukan performanya kembali ya ketika dia baru pertama kali abroad ke Oxford ya. Pada saat itu menurut gua Marcelino itu adalah salah satu pemain lokal, artinya lokal itu darah murni ya, pribumi yang memiliki mentalitas untuk cocok bermain di Eropa gitu guys, karena mentalitas itu perlu banget untuk pemain-pemain kita di Eropa. Contohnya mentalitas yang paling kuat adalah dimiliki oleh Jay Ijes, Kevin Dix, Kelvin Verdong dan juga Justin Hubner ya. Itu adalah pemain-pemain abroad atau naturalisasi kita ya. Kalau misalkan pemain lokal, walaupun ada Asnawi, kemudian ada Arhan juga, tapi Marcelino adalah pemain lokal yang pure pribumi tapi memiliki mental pemain yang layak untuk main di Eropa gitu guys. Semoga bisa konsisten sampai akhir musim dan juga bisa meningkat lagi performanya, dan juga syukur-syukur ya sekarang Marcelino bisa naik ke divisi utama gitu guys. Kita tunggu saja. PSBS Biak kemungkinan terjun bebas ke Liga 3 Indonesia guys. Jadi kabar ini baru muncul di hari ini setelah gua baca berita. Jadi kemungkinan besar di akhir musim nanti PSBS Biak itu bisa turun terdegradasi sampai ke Liga 3 bahkan ke Liga 4. Kenapa? Karena memang di posisi klasemen sekarang PSBS Biak itu ada di juru kunci klasemen atau ada di klasemen paling dasar Liga Indonesia hingga ke pekan 29 sorry guys. Hingga pekan 29 PSBS Biak itu hanya mampu mengoleksi 18 poin dan sampai sekarang mereka tidak bisa mendaki ke klasemen, dan dipastikan karena 5 pertandingan lagi yang tersisa, PSBS Biak ini merupakan tim yang memiliki kemungkinan paling besar untuk degradasi gitu guys. Kalau misalkan umumnya ketika ada suatu tim yang bermain di divisi utama kemudian degradasi, itu degradasinya hanya sampai ke Liga 2. Tapi kenapa untuk PSBS Biak ini kemungkinan besar bisa terdegradasi sampai Liga 3 ataupun Liga 4? Nah, ini karena PSBS Biak mendapatkan larangan ataupun mendapatkan sanksi dari FIFA guys. Nah, sanksinya salah satunya itu yang ramai-ramai kemarin, yaitu karena telat membayar gaji pemain sampai 3 bulan. Itu salah satunya.
Kenapa salah satunya? Karena PSPS Biak itu melakukan 7 pelanggaran di musim ini dan semuanya itu disanksi oleh FIFA. Setelah hitung-hitungan, kemungkinan besar dari semua hitungan, karena ini hitungannya itu akan pengurangan poin, PSBS Biak itu kemungkinan terdegradasi sampai ke Liga 3 ataupun Liga 4. Sangat disayangkan untuk PSBS Biak, mengingat PSBS Biak di putaran pertama itu tampil cukup solid ya, karena klub ini di Indonesia Super League adalah salah satu klub yang sangat menyulitkan klub-klub besar, apalagi klub-klub pemuncak klasemen gitu. PSBS Biak itu adalah salah satu klub yang dikenal juga di musim ini dengan pertahanan yang kokoh gitu guys, sangat disayangkan. Dan kabarnya juga dari masalah telat gaji kemarin itu ada beberapa pemain juga yang memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ke negaranya. Gue lupa nama pemainnya, karena masalah gaji yang belum dibayarkan oleh klub. Ini sangat disayangkan dan semoga saja tidak terjadi lagi. Dan dari manajemen PSBS Biak, semoga harus segera evaluasi, sampai kalau misalkan sampai terdegradasi, kalian benar-benar harus evaluasi lagi guys. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali di Liga Indonesia ya. Setelah komite wasit PSSI mengesahkan gol pertama Dewa United yang penuh dengan kontroversi, kali ini mereka juga mengesahkan gol kedua dari Dewa United yang tak kalah memiliki kontroversi juga. Jadi gol ini berasal dari ketika Dewa United itu menjamu Persib Bandung di kandang kemarinnya di pekan ke-28. Hasil akhirnya kan 2-2 imbang ya. Pada saat itu banyak sekali dipertanyakan 2 gol dari Dewa United, di mana 2 gol ini harusnya tidak disahkan karena gol pertama itu bolanya sudah keluar dulu, kemudian gol yang kedua karena memang ada handsball dari Alex Martin pada saat itu. Nah, kemarin pihak komite wasit PSSI itu sudah menjelaskan mengapa wasit mengesahkan gol pertama, karena dari penglihatan VAR itu bola belum keluar katanya ya. Nah, dan juga bahkan kejadian tersebut disamakan dengan kejadian di Piala Dunia 2022 yang menimpa Jepang pada saat itu. Kemudian per hari ini pihak komite wasit PSSI juga menanggapi kritikan, atau menurut gua ini datang dari surat resminya Persib, pasti ditanggapi oleh PSSI mengenai gol kedua dari Dewa United juga yang dianggap handsball, karena memang jelas itu handsball ya, di replay juga itu handsball gitu, handsballnya Alex Martin. Jadi pihak komite wasit PSSI itu melalui kepala departemen wasit PSSI yaitu Pratap Singh secara tegas menyatakan gol tersebut sah. Ia menjadikan pasal 12 dari Laws of the Game atau LOTG sebagai acuannya. Dia mengatakan seperti ini: dalam pasal 12 tentang pelanggaran dan kelakuan buruk terdapat penjelasan mengenai sentuhan tangan yang tidak disengaja. Misalnya bola mengenai tangan karena posisi natural atau karena defleksi. Situasi seperti itu tidak selalu dianggap pelanggaran. Ucapnya lucu banget. Kemudian, namun ada pengecualian. Jika pemain yang melakukan handsball langsung mencetak gol, maka gol tersebut harus dianulir meskipun handsball terjadi secara tidak sengaja. Ini penting untuk dipahami karena ada perbedaan situasi. Pada insiden ini, setelah ada sentuhan tangan terhadap bola, permainan masih berlangsung beberapa detik hingga akhirnya tercipta gol. Karena itu, situasi ini dikategorikan sebagai handsball tidak sengaja dan keputusan wasit sudah tepat. Kalau misalkan dari acuan Laws of the Game itu benar ya, karena handsball dulu baru beberapa detik kemudian terjadi gol gitu. Tapi karena handsball ini membuat defleksi atau aliran bola itu berubah arah ya, dimana aliran bola itu menjadikan peluang untuk Dewa United gitu. Walaupun seperti itu tetap dianggap sah. Berbeda dengan ketika hasil handsball itu membuat bola masuk ke gawang dan langsung gol gitu tanpa ada sentuhan lain dari pemain lain, itu bisa dianggap pelanggaran ataupun golnya tidak disahkan. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan para bobotoh ketika saltonya Ramon Tanque ya dianulir oleh wasit. Tapi ingat, pada saltonya Ramon Tanque itu memang mengenai tangan dan juga kan terjadi sama ya, tidak langsung gol. Itu ada kemelut dulu di kotak penalti, kemudian baru terjadi gol, tapi tetap tidak disahkan gitu. Ini masih dipertanyakan ya. Tapi kalau misalkan melihat dari pertandingan Persib dan juga Dewa United kemarin, memang kalau misalkan di sepak bola Eropa juga banyak kejadian-kejadian tersebut yang memang itu tidak
handsball gitu. Jadi wajar untuk gol kedua. Tapi sampai detik ini juga banyak bobotoh yang mempertanyakan karena mereka juga tidak tidak terlalu memprotes gol kedua karena memang ya seperti itu biasanya juga gol gitu, dan karena memang alasannya itu bukan defleksi atau bukan disengaja ya handsballnya, karena memang tidak disengaja jadi ya disahkan wajar. Namun sampai sekarang bobotoh itu sangat menyayangkan gol pertama yang jelas-jelas bola itu sudah keluar terlebih dahulu dan tetap disahkan. Itu parah banget guys gitu. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys.